Halo semuanya, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang proyek desain jembatan menggunakan aplikasi dan konstruksi jembatan tusuk gigi. Sebelumnya, kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dino Repertornir dengan NIM 12S21001 dari Polri S1 Sistem Informasi dan teman saya. Nama saya Mata Nadipulu dengan NIM 12S21051 dari Sistem Informasi. Dan saya Christian Pardusi dengan NIM 31S21014 dari Prodi Teknik Bioproses. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami tentang desain jembatan menggunakan aplikasi dan konstruksi jembatan tusuk gigi. Latar belakangnya itu, jembatan adalah sarana penghubung dua tempat dan jaraknya berjauhan yang dipisahkan lembah atau sungai. Jembatan sangat berguna antara lain mampu meningkatkan perekonomian suatu daerah dan mampu menunjang aktivitas sehari-hari warga sekitar. Model struktur jembatan sangat berpengaruh terhadap gugatan jembatan. Kegiatan ini membahas tentang kajian model konstruksi jembatan yang komponen strukturnya terbuat dari kayu, yaitu stick es krim. Ruang lingkup jembatan adalah struktur jembatan yang termasuk dalam jenis jembatan rangka. Stick es krim digunakan untuk seluruh bahan komposisi dan lem digunakan untuk sistem sambungan. Menghitung beban menggunakan beban gravitasi. Saat membangun sebuah jembatan, kita harus memperhatikan kualitas dan mutu dari jembatan tersebut. Sebelum dilakukannya pembangunan jembatan, diperlukan desain dan pemilihan desain terlebih dahulu agar pembangunannya dapat lebih mudah dan jembatan yang dibangun terkonstruksi dengan baik. Maka dari itu, kami kelompok 13 akan merangkum alasan pemilihan desain jembatan yang ditampilkan di bagian diskusi, agar sama dengan Bright Designer dan aplikasi SketchUp, sehingga aplikasi perancang jembatan dapat menjalankan simulasi. Desain jembatan dilakukan di aplikasi SketchUp sesuai dengan syarat telah ditentukan. Proses pekerjaannya awal itu mendesain jembatan, yang kedua model desain dengan pembuatan atau pemilihan desain, yang ketiga tahap kerja yaitu proses pengerjaan jembatan, dan keempat pengujian yaitu uji kuatnya jembatan. Selanjutnya kesimpulan, isi kesimpulannya, dan saran, isi saran. Proses desain. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses desain yang kami buat, yaitu proses desain yang kami buat itu pertama-tama dengan cara membuka dahulu aplikasi Bridge Designer, kemudian pilih Create a New Bridge Design, sehingga tampilan menu yang berisi tentang uraian spesifikasi jembatan dan keadaan lingkungan yang direncanakan muncul pada layar. Selanjutnya, pada perintah dan uraian bagian Enter Local Context Information, pilih perintah No, lalu klik Next. Setelah itu, pada Select the Deck Elevation and Support Configuration, pilih Standard Abutments, No Pier, One Span, and No Cable and Crates, yes. Lalu klik Next. Setelah itu, pilihlah Deck Material and Truck Loading. Pilihlah deck materialnya dengan High Strength Constraint, di mana itu 0,15 meter stick. Untuk loadingnya pilih standar 225 kN, truck atau two lanes. Lalu setelah itu klik Next. Untuk select a standard truss template bersifat opsional. Pada proyek ini pilih dan setelah itu klik Next. Setelah itu pada design by isi, pada design by isilah dengan nama Anda.
Project ID, isikan nama proyeknya. Lalu klik next. Setelah memilih next, klik finish sehingga kriteria sudah selesai dimasukkan. Setelah tampilan kerja desain ditampilkan, buatlah desain dengan menggunakan tools yang tersedia. Buatlah pola desain yang dengan menggunakan jenis baja karbon yang telah tersedia beserta ukuran yang memungkinkan. Setelah itu pilih Run the Load Test Animation untuk menguji desain jembatan yang dibuat apakah sudah kokoh dan layak dipakai. Berikut adalah proses dan desain yang kami buat untuk dipilih oleh teman kita dan untuk didiskusikan. Selanjutnya, dalam pembuatan dan pemilihan desain, kami melakukan pemilihan itu dalam grup chat dan mendiskusikannya yang mana desain yang akan kami buat. Setelah kami mendiskusikannya dalam grup chat, kami memilih desain yang ini, beserta gambar simulatornya. Selanjutnya, di sini adalah estetika jembatan yang kami pilih pada slide sebelumnya. Seperti yang teman-teman lihat, teman-teman dapat melihat estetika atau keindahan jembatan yang kami pilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Christian. Di proses pengerjaan, alat dan bahan yang kami butuhkan adalah gunting kuku, 1 buah pisau cutter, 1 botol kaca, 2 buku, sebungkus gula, penggaris, dan bahan-bahannya ialah tusuk gigi sebanyak 12 bungkus, lem fox 1,5 botol, dan tingkat kesiapan pada jembatan kami adalah siap. Berikut proses pengerjaan pada jembatan kelompok kami. Pada proses pengerjaan, pertama, kami memotong ujung-ujung runcing tusuk gigi sebanyak-banyaknya. Lalu kami mulai menyatukan tusuk gigi menjadi 2, dan setelah lem mengeras, tusuk gigi yang telah disatukan ditempelkan kembali menjadi 4 tusuk gigi dengan lem fox. Ini akan dijadikan menjadi penyangga atau pondasi jembatan. Lalu kami menyusun tusuk gigi satu persatu di atas pondasi sebagai alas atau aspal buatan dan menyusunnya serapi mungkin. Setelah itu, kami mulai melakukan pembentukan pondasi atas jembatan dengan kriteria sesuai desain yang telah kami buat. Panjang jembatan yaitu 60 cm dan lebar mendekati 10 cm. Berikut adalah video pengujian. Yang bernama sebelumnya ada kesalahan teknis pada pengujian jembatan kami, yaitu massa jembatan kurang lebih 450 gram. Beban yang akan ditopang adalah
terdiri dari 1,5 kilo, ditambah 1,5 kilo botol yang berisi pasir dan air, dan 1 kilogram gula, ditambah 800 gram buku. Jumlah keseluruhannya adalah 4,8 kilogram. Berikut pengujian video jembatan yang kelompok kami buat. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, saya yang bernama Stephen Perlindungan Sinaga dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 14S21034. Dan saya Arven Stefan Manik dari Prodi S1 Teknik Elektro dengan NIM 14S1009. Baiklah, di sini kami berdiri dan juga kami akan mempresentasikan dan sekaligus untuk menguji ketahanan dari jembatan yang telah kami buat. Nah, di sini adalah jembatan yang telah kami desain sesuai dengan desain yang kami buat di Photoshop. Nah, di sini kami akan menguji dengan 2 botol kaca yang telah kami isi dengan tanah dan dicampur dengan air. Saat kami timbang beratnya ini kami buat 1,5 kilogram. Kami akan menguji pertama 1 botol dan yang kedua kami uji 1 botol. Mari kita saksikan. Nah, di sini saya telah membuat beban pada jembatan kami ini seberat 1,5 kg. Nah, dapat kita lihat jembatan kami yang kami buat ini mampu menahan beban ini untuk beberapa saat, dan kita akan melanjutkan dengan beban selanjutnya dan akan kami tambah 1,5 kg lagi. Mari kita saksikan. Nah, di sini saya telah memasukkan beban yang kedua seberat 1,5 kg. Di sini dapat kita lihat jembatan dapat menahan berat botol seberat 3 kg. Mari kita lanjutkan untuk ke percobaan selanjutnya. Kita tambahkan gula 1 kg ke atas jembatan ini. Apakah jembatan ini tahan? Mari kita saksikan. Nah, sekarang setelah kami tadi menambahkan 3 kg beban, kami akan menambahkan 1 kg beban lagi, yaitu gula. Maka mari kita saksikan apa reaksinya. Nah, ternyata masih bisa. Maka kita akan menambahkan beban yang selanjutnya. Baiklah, selanjutnya kami akan menambahkan beban sebesar 800 gram. Mari bersama saya masukkan dengan gula yang 1 kilo tadi. Mari kita lihat apa reaksinya. Dan kita lihat masih jembatannya hampir sudah mulai ada, dan jembatannya pun sudah putus. Nah, dapat kita lihat saat teman saya Stephen menambahkan buku yang seberat 800 gram kepada jembatan yang kami buat, jembatannya langsung terlalu bengkok dan bagian atasnya hancur. Itu menandakan bahwa jembatan yang kami buat tidak mampu menopang beban lebih dari 4 kg. Nah, sekianlah dari percobaan kami kelompok 13. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Toras. Perkenalkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah jembatan merupakan suatu konstruksi yang menghubungkan 2 celah terputus agar bisa dilalui dan digunakan sebagai jalur lalu lintas. Jembatan yang baik harus mampu dilalui berbagai macam kendaraan dengan beban yang beragam. Pembuatan perencanaan atau desain jembatan memerlukan aplikasi yang memiliki tools dan fitur yang mendukung dalam mendesain jembatan dan memenuhi ketentuan syarat-syarat yang dibutuhkan. Pada proyek kami ini, kami menggunakan aplikasi Bridge Design karena membantu dan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam membuat proyek jembatan ini.
Persyaratan-persyaratan yang terdapat pada proyek jembatan ini adalah mampu menghubungkan celah 60 meter. Desain berbentuk dalam 3 dimensi dan dapat disimulasikan untuk menguji ketahanan jembatan tersebut. Dengan demikian, uji simulasi menggunakan aplikasi Bridge Designer digunakan dalam mendesain jembatan karena tools dan fitur pada Bridge Designer memenuhi persyaratan dalam pembuatan desain, yaitu menghubungkan celah 60 meter. Next. Saran. Dalam pengerjaan tugas akhir perencanaan jembatan ini, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah untuk perencanaan, sebaiknya menggunakan data-data yang lengkap dan sesuai dengan lokasi tempat perencanaan, seperti data tanah yang harus sesuai dengan lokasi perencanaan untuk mendesain fondasi agar menghasilkan desain fondasi yang akurat. Yang kedua, bagi rekan-rekan yang ingin menyelesaikan tugas akhir mengenai desain jembatan, dapat menggunakan tugas akhir ini sebagai referensi atau pedoman awal perencanaan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Udah langsung kirim.